kita akan membahas tentang the importance of list building in F&B business. Nah, ya kan? Jadi kita akan ngebahas apa sih list building itu di dunia online, terus apa hubungannya dengan bisnis kuliner, dan apakah bisa list building meningkatkan sales di bisnis kuliner, apalagi sekarang di situasi sedang COVID-19. Kita bahas dengan pakarnya langsung, ya, Kok Denny Santoso. Oke, ini sorry Kok Denny, ini kok nggak nyambung-nyambung. Oh, oke, Kok Denny. Selamat datang. Thank you. Kok Denny. Kok Denny, apa kabar? Baik. Oke. Suara saya jelas ya, dan videonya. Jelas. Oke, thank you. Kok Denny pun jelas, terlihat sehat. Kok Denny segeran di WFH di rumah. Sehat. Gimana Kok Denny? Work from home di rumah atau memang Kok Denny selama 10 tahun ini work from home terus ya? Udah work from home terus. Welcome to my world. Jadi nggak ada bedanya kalau Kok Denny ya? Nggak ada bedanya. Anak-anak homeschool juga homeschool. Oke, apa yang terjadi tapi perbedaan during COVID dan before COVID, apa perbedaan yang Kok Denny alami? During COVID, gini, ada bisnis-bisnis yang turun, ada bisnis-bisnis yang naik luar biasa banget. Iya. Iya. Gimana? Kalau Kok Denny masuk yang mana? Kalau si suplemen agak turun ya, karena gym tutup. Ya kan gym nggak boleh buka, jadi tutup. Tapi kayak Bonels begini, wah ini naik luar biasa banget ini kita. Tuh, boleh dong Mas Kok Denny diceritain dong. Kok Denny itu bisnisnya apa aja? Ada Bonels dan lain-lain, silakan diceritakan Kok Denny. Oke, so yang pasti suplemen itu udah lama banget ya, sejak tahun 99 ya. Jadi udah 21 tahun sekarang, jalan 21 tahun. Ada yang udah lahir loh. Ya. Tuh. Mantap. Kemudian ada Bonels, itu essential oil. Jadi kita jualan essential oil. Bentar lagi kita akan expanding produk, jadi macam-macam lagi kita siapin. Kemudian ada juga Trebelio. Trebelio itu platform SaaS kayak Facebook Group gitu, buat bantuin digital marketing. Jadi bisnisnya udah 3 itu saat ini. Kalau investasi macam-macam ya, ada properti, ada saya investasi di movie gitu juga ada. Kalau tahu kayak Gundala segala gitu kita juga invest. Jadi ada di situ-situ lah, macam-macam. Gitu. Oke, dan itu semua berbasis online atau ada yang offline apa gimana Kok Denny? Kalau suplemen kita masih offline ya, karena udah lama banget dari 21 tahun yang lalu. Benar-benar jaringan distribusinya masuk ke tempat fitness. Itu benar-benar offline. Kalau Tribelio itu totally online semuanya. Kemudian kalau Bonels barusan masuk ke offline. Jadi semuanya online, kecuali kita barusan nambah baby shop. Jadi baby shop. Ya, karena kita jualannya kan ini untuk moms and baby. Jadi target marketnya baby shop. Nah, baby shop kita mulai nambah ke situ. Gitu. Oke. Dan karena, jadi gimana? Lanjut silakan. Karena banyak orang nyari tentang imun naikin imun. Kebetulan produk kita kan imun booster. Nah, itu yang naik sih. Gitu. Ya. Oke. Nah, buat para penonton, kalau aku Kok Den nyebut teman-teman foodies itu foodpreneur. Jadi kita panggilnya foodpreneur aja Kok Den ya. Foodpreneur, yes. Untuk teman-teman foodpreneur di sini yang belum tahu, tapi kayaknya udah pada tahu semua sih. Ya, Kok Denny, saya nggak usah introduce lagi kali ya. Kalau menurut aku sih Kok Denny ini the best digital marketer. Boleh aku sebut kayak gitu nggak sih Kok Den? Amin. Digital marketer. Ya, digital marketer lah. Saya suka digital marketer, tetapi fokus saya lebih ke strategiknya daripada ke teknis. Oke, lebih strategik daripada ke teknis. Yes. Ya. Karena aku pun kayaknya udah hampir semua ikutan kelas Kok Den ya tahun kemarin. Iya. Ya, udah hampir lebih dong. Kayaknya udah lama kan, sempat berapa tahun yang lalu udah juga lama. Kan? Yes. Aku udah gabung, aku ikutan Kok Denny juga, aku belajar ke Kok Denny juga. Jadi why not para pengusaha kuliner ini di saat COVID-19 mereka membutuhkan masuk ke online, aku ajak Kok Denny untuk sharing di Instagram Foodies dan di. By the way, aku tadi nyari kaos yang ada hubungannya, ini sampai ketemu tulisannya IT. Good. Nyari. Yang penting ada kulinernya ya. Ada it-nya gitu. Iya. Oke, Kok Den. Jadi gini, malam ini kita akan ngebahas judulnya adalah
the importance of list building in F&B business ya. Okay. Nah, kalau aku sih udah tahu tentang list building karena di Foodies ini juga aku mempunyai tim digital marketing, aku menjalankan digital marketing dan lain-lain. Tapi banyak banget yang report ke Foodies bahwa mereka itu how to build an online business ya, apalagi di situasi yang seperti ini. Terus apa sih gunanya list building, kontak, database dan seperti itu ya kan. Nah, coba sekarang sama Ko Denny, sama ahlinya langsung ya, dijelaskan mungkin ya Ko Denny ke para foodpreneur semua, apa sih list building ini dan apa importannya Ko Denny? Silakan Ko Denny. Oke, thank you Mas Rifki. Ya. So, ini saya pengen menyorotin satu hal dulu sebelum kita masuk ke list building sebenarnya. Jadi tadi itu ada yang nanya ke saya, bukan message, komen di Instagram saya gitu. Dia mengatakan bahwa kok gimana sih caranya kalau misalkan kita mau bikin list, kita mau bisnis online untuk kami-kami pengusaha yang tinggal di daerah terpencil. That's the question gitu. Jadi kayaknya memang normal-normal aja pertanyaannya. Tapi bagi saya sebagai digital marketer, itu pertanyaannya masih salah mindset. Salah mindsetnya kenapa? Karena dia pengen masuk online membawa mindset offline. Nah ini problemnya di situ. Kalau kita sudah ngomongin ke online, populasi Indonesia online itu 170 juta jiwa Indonesia online. Ya, jadi nggak ada hubungannya mau Anda tinggal di tempat terpencil, kayak di gunung, kayak selama ada internet, Anda termasuk populasi online. Jadi jangan mikirin terlalu kayak, ini kita ngomong yang general dulu ya, belum masuk ke food ya. Jangan terlalu mikirin bahwa kalau online berarti saya harus berada di kota besar atau Jakarta. Enggak jawabannya. Online is online, gitu. Itu yang pertama. Nah, sekarang ketika kita masuk ke list building sendiri. Nah, apa sih list building itu? List building itu adalah kita ngumpulin list atau database customer sehingga kita bisa menjangkau mereka, menghubungi mereka kalau kita perlu. Nah, sebagai pebisnis, of course kita perlunya tiap hari kan. Kita perlu jualan ke mereka tiap hari gitu. Kita perlu mengupdate info ke mereka tiap hari kalau bisa. Maka ini sebenarnya fundamental banget. Kalau Anda belajar digital marketing dari dulu sampai hari ini, mau lokal, mau ke luar negeri, it's all about list building. Semuanya tentang list building. Cuman angle-nya macam-macam. Ya, jadi fundamentalnya itu selalu list building. Mau Anda belajar SEO, pasti nanti akan SEO dibawa ke list building. Mau belajar Facebook Ads, mau dibawa kemana, tetap list building. Jadi tetap ngumpulin database customer. Itu kuncinya. Nah, database apa yang dikumpulin? Ada dua, kebanyakan ada dua sekarang. Yaitu email dan nomor WA atau nomor handphone. Kenapa email dan nomor handphone? Karena itu yang bisa Anda miliki bebas platform. WA masih tergantung WA. Tapi Anda bisa SMS, nggak ada masalah. Ya, jadi bebas platform, itu kuncinya. Jadi kalau Anda ngomongin tentang followers Instagram Anda terkoneksi dengan Instagram. Kalau Instagramnya tahu-tahu sepi, terus pindah ke TikTok, maka follower Anda nggak ada artinya. Saya dulu punya 500 juta Twitter follower. Waktu itu gede banget. Gila, itu gede banget. Saya cuma bilang kayak, @pin BBM saya untuk bagi-bagi tips diet. Besok udah penuh. Full. Request-nya full. Ya, itu gede banget. Sekarang Twitter masih main, Koden? Masih main, tapi nggak ada efeknya. Orang Twitter cuma ngeliat kayak berita, news yang lagi viral gitu. Tapi buat jualan apapun nggak bisa tuh. Saya tweet gitu juga nggak ngefek. Lebih ngefeknya di Instagram buat saya saat ini. Nah, artinya adalah capek-capek keluar biaya gede, naikin followers. Begitu orang pindah platform, itu nggak ada artinya. Nah, itulah pentingnya ketika kita membangun list building yang bebas platform, yaitu email dan nomor HP, ya atau WA lah. Sekarang kan koneksinya bareng-bareng ya. Itu, jadi nggak ada masalah. Itu sih. Nah, gunanya apa? Apalagi buat foodpreneur nih. Gunanya apa? Kalau hari ini banyak sekali orang bilang orang tetap makan, yes. Tetapi industri food kena impact banget loh, kena COVID karena disuruh tutup restorannya kan. Banyak restoran yang disuruh tutup dan hanya buka untuk delivery aja. Nah, kalau kita ngomongin delivery saja, artinya adalah Anda sekarang harus berpindah ke digital marketing. Karena siapa yang ingat Anda? Kalau biasa orang lewat, mampir kiri kanan. Sekarang orang di rumah, masak sendiri juga bisa. Nggak ada kebutuhan khusus, kecuali bosen makan di rumah, baru pesen makanan dari delivery. Nah, problemnya dengan makanan delivery, itu banyak. Kalau kita buka GoFood, GrabFood, langsung banyak banget. Kenapa harus beli punya Anda? Apalagi nggak muncul di nomor 1, ya kan?
Maka dari itu, Anda membutuhkan list buat apa? Buat ngingetin. Contoh, saya nggak sengaja itu subscribe punyanya Pensius, restoran. Karena saya suka makan di Pensius kalau di mall. Nah, apparently ketika terjadi kayak begini, hampir tiap kali kayaknya email saya, diskon 30%, pesan lewat Grab, masukkan kode voucher ini. Nah, kan jadi menarik ya. Sayangnya di Malang kagak ada. Saya lagi di Malang. Oke. Kalau enggak kan saya pesan itu kayak gitu. Diskon 30%, diskon 40% gitu. Tapi Anda hanya bisa melakukan itu hanya kalau Anda memiliki list. Pensius melakukan itu, list building gitu. Sehingga ketika ada kayak begini, dia tinggal membroadcast, menjangkau audiensnya untuk ngasih tahu bahwa ada diskon 30%. Kenapa nggak beli punya kita aja? Murah kok daripada beli harga biasa. Nah, itu pentingnya list building. Jadi untuk F&B, itu penting banget. Jangan dikira nggak penting. Jangan dikira hanya yang jualan online course doang yang ini, gitu kan. Oke. Nah, hold on. Sebentar, Koden. Ini buat teman-teman yang kita pelan-pelan. Bener-bener. Karena banyak banget Koden yang masih belum ngerti. Jadi, list building itu adalah kita mendapatkan database customer kita. Yes, email dan WA terutama. Email, nomor HP, dan WhatsApp ya, nomor WhatsApp ya. Yes. Oke, nah itu teman-teman ya, itu adalah list building. Ya, silakan Koden, lanjut Koden. Oke, jadi itu yang krusial banget ya, itu harus dibangun. Nah, kalau misalkan Anda punya restoran, gini, saya mau balik dulu ke sini nih. Menariknya begini, kalau Anda berada di industri kayak saya, ngajarin digital marketing, ya, ngajarin digital marketing, ngajarin internet marketing, ngajarin yang kayak begitu-begitu lah, internet marketing lah, intinya begitu. Saingannya itu berat banget. Semua ngerti list building. Nah, ketika kita masuk ke industri F&B, buat teman-teman foodpreneur, nggak banyak yang ngerti digital marketing. Yes. Artinya adalah, untuk menang di industri Anda, harusnya mudah banget. Contoh, saya kasih contoh. Berapa banyak orang jualan ikan hias? I think banyak banget deh. Banyak. Ikan hias gitu ya, banyak banget kan. Yeah. Kok cek kameranya katanya buram, harusnya nggak buram kan? Saya ngeliat diri saya nggak buram kok. Kayaknya ini deh, koneksi masing-masing deh. Koneksi masing-masing ya, kita lancar ya? Yes, kita lancar. Oke, lanjut. Let's say ikan hias tadi, harusnya banyak banget. Nah, kenapa ketika saya mencari ikan hias di Google, tidak ada satupun yang iklan. Oke. Gitu. Jadi pertanyaannya begini, Anda mesti tahu bahwa kalau tidak ada iklan, bukan berarti nggak ada marketnya. Artinya pemain ikan hias nggak ngerti digital marketing semua. Ya. Iya kan? Saya kemarin datang ke acara pameran ikan hias terbesar, one of the biggest di Alam Sutra. Ya, one of the biggest. Saya ketemuin tuh orang-orang tuh. Kemudian saya nanya, nggak bikin ini list building lah, nggak bikin digital marketing lah. Jawabannya simple, gini aja udah cukup kok mas. Ya jadi koneksi saya harusnya bagus banget lah, ini saya kena. Tapi suara saya jelas kan? Oke, kalau di saya sih jelas banget ya, dan suaranya ya. Tapi ini banyak yang komen buram ya. Gimana? Apa mau coba close dulu, nanti aku invite lagi apa gimana, Koden? Boleh, atas jelas bahwa buram. Boleh. Oke, teman-teman, kita coba close dulu ya, Koden ini, nanti aku invite lagi, coba Koden. Oke. Kalau di sesi tadi jelas dan suaranya ajib banget. Sebenarnya lagi enak banget nih belajar. It's okay, tapi buat teman-teman ini banyak juga yang bilang buram. Ya, kita invite langsung, sambungkan lagi ke Koden. Mana. Seru ya? Seru, teman-teman. Nah, itu tuh tadi, mindset yang betul tadi. Banyak banget di bisnis kuliner yang nggak percaya bahwa bisa naikin sales atau traffic melalui digital marketing. Nah, ini saya langsung bawa nih orangnya. Udah, kita sambungkan. Udah? Gimana? Kalau di saya sih jelas ya. Kalau di saya jelas nih. Nggak tahu nih teman-teman di luar sana ya. Apa hopefully kita lanjut dulu aja, nggak apa-apa kali ya? Oke, gambar jelas, suara jelas. Oke, buat teman-teman foodpreneur yang mau nanya, langsung aja tanya di fitur Q&A. Saya prioritaskan yang masuk di fitur Q&A dulu ya teman-teman. Yuk, silakan Pak Denny. Oke, jadi gitu. Kalau misalkan tadi kita ngomongin tentang ikan hias, ternyata banyak banget
literally kayak hampir semua pemain ikan hias itu nggak ngerti digital marketing. Jadi nggak ngerti ngiklan di Google gitu. Jadi bukan berarti kalau nggak ada di Google, bukan berarti nggak ada marketnya. Tetapi orang-orangnya nggak ada yang ngerti gitu kan. Nah, sekarang kalau di F&B, itu kenyataannya memang kayak begitu. Belum banyak juga sebenarnya. Yang benar-benar bisa ngiklan di situ gitu kan. Nah, oke, itu ngomong satu hal. Jadi kalau misalkan Anda belajar tentang yang namanya digital marketing, apalagi list building, ya harusnya Anda bisa dengan cepat melampaui kompetitor Anda. Lebih cepat lah. Karena musuh Anda, lawan Anda, itu pada nggak ngerti semua, nggak punya senjata semua. Sementara kalau Anda berada di dunia saya, lawan saya semua itu senjata tajam semua. Senjata tajam dan budgetnya gila-gila. Gokil gitu. Ya, gokil gitu. Jadi ya buat saya sih kayak begitu. Jadi mulai perhatikanlah itu. Nah, apakah istilah gini, apakah harus bisnis online yang bisa bikin list building? Ternyata enggak juga. Ada beberapa strategi untuk Anda. Misalnya, ini contoh banget nih, misalkan kita nggak ngomongin COVID dulu ya, kita ngomongin kondisi normal dulu nih, dari restoran. Anda bisa kasih minuman gratis ke orang yang datang, kalau mereka mau daftar nama dan email dan nomor WA. Maka itu nggak terlalu mahal harusnya, minuman gratis itu. Itu kan margin gede juga sebenarnya. Ya kan? Misalkan pesen es teh, udah es tehmu gratis lah 2 orang 3 orang asal dua-duanya ngisi nama, ngisi ini semua gitu. Dapat itu semua tuh. Hari dapat berapa tuh? Nah, saya pengen melakukan eksperimen sebenarnya dengan Anda semua di sini, foodpreneur semua di sini. Eksperimennya begini. Kalau misalkan Anda masih berjualan hari ini, harusnya kalau misalkan nggak COVID ya kondisinya ya, tapi kalau hari ini Anda masih berjualan pun, apapun itu caranya, kumpulin database itu mulai sekarang, at least ini trial ya, eksperimen ya. Minta nomor WA-nya dulu. Minta nomor WA-nya dulu. Ini kita ngomongin nggak usah pakai platform apa-apa, pakai WA dulu. Kumpulin semuanya. Apalagi kalau masih tadi saya ada yang komen ke saya, masih ada loh restoran yang buka. Ya udah nggak ada masalah. Kalau misalkan masih boleh buka, ya udah oke, good. Kasih minuman gratis, kumpulin nomor WA. Udah, gitu aja. Nah, habis itu setiap hari ke depan, setiap hari berikutnya, setiap mau jam makan siang, jam 10.30 lah, Anda broadcast WA. Satu-satu memang. Ini buat eksperimen biar Anda percaya dulu lah. Kalau saya sih nggak mau ngelakuin ini karena saya sudah percaya. So Anda broadcast makan siang. Jadi kasih iming-iming apapun itu, misalkan makan siang pesan di tempat Anda, diskon 20% atau apapun itu, Anda kirim. Nah, kayak gitu. Jadi strateginya adalah Anda kumpulin dalam sebulan, habis itu Anda langsung broadcast WA. Omset Anda naik nggak dari situ? Kita eksperimen. Karena kalau ini, kalau misalnya ternyata ada pembelian, ingat bahwa sebelum ini semua Anda lakukan, maka ini semua omsetnya nggak ada. Yang online ini loh maksudnya. Yang tambahan ini sebelumnya kan nggak ada. Jadi ketika Anda melakukan eksperimen ini dan ternyata ada satu orang beli, 2 orang beli setiap hari, maka Anda kumpulin aja tuh sebulan tuh. Itu yang Anda miss selama ini ke belakang. Betul. Ya, kita eksperimen kayak begitu aja. Setuju. Banyak banget loh kalau Denny kayak gitu. Banyak banget, bahkan brand-brand besar ada dan banyak juga yang mereka belum list getting pun belum ke list building ya, list getting pun mereka belum melakukan. I don't know what happened ya. Silakan Pak Den, lanjut. Nah, ada beberapa step yang kalau Anda pemula, Anda bisa pakai platform-platform untuk ngumpulin list manual ya, manual gitu, manual kayak minta nomor, bener-bener kayak minta aja manual begitu. Itu kalau misalkan pemula banget. Tapi saya nggak menyarankan kayak begitu karena nggak scalable. Itu nggak akan bisa besar. List Anda nggak akan bisa besar kalau kayak begitu. Karena WA tidak didesain untuk broadcast sebenarnya. Kalau Anda broadcast, bener-bener broadcast pakai WA, dan mereka tidak menyimpan nomor WA Anda, maka WA Anda bisa kena ban. Jadi please be careful. Kalau Anda kena ban, malah bisnis Anda bisa kacau. Orang yang biasa order lewat WA, tahu-tahu nggak dibalesin. Dia akan pindah. Jadi be careful. Step keduanya adalah Anda menggunakan tools. Anda bisa menggunakan kayak Mailchimp, kayak kirim email, atau Trebelio. Bebas, terserah Anda. Gitu. Step ketiga adalah Anda membuat aplikasi. Jadi kalau ada orang datang, langsung bisa disimpan sekalian, kayak biasanya ada kayak voucher ya, kupon ya, kayak gitu-gitu. Buat kasih bonus gitu loh. Kalau terkumpul 10 kupon, dapat apa gitu kan. Nah, Anda sudah bisa pakai aplikasi. Tapi kalau misalkan aplikasi jelas, budgetnya jauh lebih mahal. Gitu aja. Ya kan? Kalau beli BA gratisan tapi bahaya,
Kalau pakai tools-tools itu ya beberapa ratus ribu lah yang step kedua. Tapi kalau Anda ngomongin ke aplikasi, itu sudah ngomongnya bisa puluhan sampai ratusan juta untuk bikin aplikasi. Jadi, depend dari skill bisnis teman-teman semuanya. Oke. Pelan-pelan lagi nih, biar teman-teman semakin dapat. Jadi gini, teman-teman. Correct me if I'm wrong ya, Ko Denny ya. Yes. Jadi kalau misalnya teman-teman punya outlet, restoran, tadi kata Ko Denny udah bilang ya, bikin promo-promo atau gratis air mineral ya, dapatkan nomor HP dan email ya, sampai banyak. Lebih murah ya daripada air mineral ya. Teh lebih murah, benar. Nah, lalu di-collect lah ya, dirapihkan lah database-nya ya, apakah itu di Excel atau apa gitu, ya kan. Nah, nanti si database ini bisa kita retargeting untuk mendapatkan omset selanjutnya. Nah, pertanyaan dari aku gini. Di WA aja gitu maksudnya, jangan retargeting. Di WA aja ya. Ya, retargeting boleh, ya, tapi kan lebih berat, lu lompat malah. Itu tuh kalau di WA, maksudnya nyuruh mereka datang ke restoran kita, apa? Nah, delivery aja. Gimana? Delivery aja. Jadi bilangin aja kayak, hey, kita hari ini punya spesial promo. Karena kamu pernah makan di sini sebelumnya, maka spesial promo kali ini, gue kasih 30% atau 20%, whatever sih. Oke. Ada kaitannya kan? Karena kamu pernah makan di sini, artinya apa? Lu suka kan? Gitu loh. Ya. Secara copywriting itu ada kaitannya. Bukan cuma langsung broadcast promo. Hari ini diskon ini. Enggak. Kita mau lebih akrab kan? Oke. Nah, sekarang pertanyaan aku gini. Seberapa sering kita harus melaksanakan aktivasi kepada database kita, Koden? Tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari. Kita lihat coba. Teman-teman di sini ada yang install aplikasi kayak Dana, kayak OVO, kayak gitu-gitu. Dapat pesan tiap hari kan? Iya. Ya udah, sama. Sama, mereka aja ngelakuin kok. Oke, jadi tidak masalah ya, seperti itu ya? Nggak masalah. Maximize everything today. Ya, apa bedanya Ko Denny kalau list building ini, database yang kita punya, apa bedanya dengan komunitas offline? Oke. So kalau kita ngomong list building, nah ini lucu, ini menarik juga. Ini aku ada buku ya. Kemarin tuh aku nulis buku, udah mau launching, tapi nggak jadi launching. Karena COVID? Jadi apa? Karena COVID? Bukan. Oh, bukan. Ini ngajarin tentang bikin komunitas. Nah, bikin komunitas itu adalah step 2 sebenarnya. Kalau mau bisnisnya gede, bikinnya komunitas. Gitu. Tapi sebelum bisa bikin komunitas, harus bisa bikin list building dulu. Karena list building itu mindsetnya adalah collecting one way. Begitu komunitas, ini udah 2 arah. Jadi kalau misalkan tahu-tahu lompat ke sini, nggak ngerti list building, nanti bingung. Komunitasku kok sepi ya, nggak ada yang mau join ya? Itu pertanyaan sejuta umat tuh kemarin tuh. Makanya ketika bikin ini keren banget sih. How to 10x your income, sebagainya di sini semua. Tapi ternyata kendala orang pakai ini adalah nggak ngerti list building. Dan gimana caranya ngundang orang supaya mau join listku. Ini nggak dibahas di sini. Karena ini kan komunitas sudah. Harusnya udah ngerti gitu kan. Jadi akhirnya kita pending buku ini. Saya nulis lagi buku sekarang. List building black book. Ini kan trap black book. Jadi ini yang tentang komunitasnya. Malah Koden nulis lagi tentang list building khususnya. Iya. Nah, itu berarti teman-teman belajarnya langsung ke 2 buku itu tuh. Nah, tapi gini Koden, berarti community itu adalah funnelingnya after list building ya? Yes. Nah, kalau sudah ngerti konsepnya, sebenarnya dari list building langsung masuk jadi komunitas, itu bisa sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi kan saya mau pelan-pelan di breakdown dulu, list building itu kayak apa dulu, komunitas kayak apa. Komunitas itu 2 arah. Jadi harus ada leadernya ngomong ke member bisa ngomong ke leadernya, member bisa ngomong sama member satu sama lain, dan member bisa ngajak orang luar untuk masuk. Nah, komunitas akan berhasil dengan baik kalau ada mimpi bersama, ya kan? Kita join kayak misalkan ada komunitas di Tribelion, ada komunitas forex, mereka punya mimpi bersama, yaitu saling sharing, dapat profit bareng-bareng, salamnya aja salam profit gitu kan. So ya, komunitas itu kayak begitu. Nah, list building belum. List building itu baru orang satu sendirian join karena mau dapat informasi tertentu, belajar tertentu. Jadi one way. Nggak ada hubungan satu dengan yang lain. Itu list building. Gitu. Komunitas bagus mana? Lebih ya, dalam, itu step. Kalau tanya bagus mana, itu step. Jadi, di awal Anda bikin list building. Kedua, kalau memang ada kesamaan mimpi, itu jadi komunitas akan lebih kuat. Karena mereka akan ngajak teman-temannya untuk join.
Nah, ini kalau kebalikannya gimana, Koden? Misalnya kita punya bisnis kuliner, ya, online atau offline, tapi kita belum ngebangun community, belum ngebangun list building, ya, tapi kan sudah ada komunitas di luar sana. Kita bisa mengaktifkan komunitas tersebut untuk menjadi market kita apa seperti apa? Yes, asal clear mimpi mereka apa sih sebenarnya. Jadi ketika dibawa ke sebuah online, gini bedanya kalau offline tuh kan offline tuh istilahnya kayak temu kangen, offline. Kopdar. Iya kan? Kopdar itu kan temu kangen kan, ramah tamah, silaturahmi, nyapa, kabarmu apa kan gitu kan. Tidak tiap hari. Iya kan? Itu paling sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu offline kayak begitu. Nah, ketika dimasukin ke online, nggak akan works kalau ngobrolnya 3 bulan sekali atau sebulan sekali. Nggak akan works. Orang akan bilang komunitasmu sepi. Nah, artinya adalah ketika kita membawa komunitas ini masuk ke ranah online, maka harus ada diskusi yang dibahas setiap hari. Nah, berarti harus ditemukan dulu dong, apa sih yang menjadi bahan diskusi setiap harinya? Biasanya simple. Mimpinya apa? Hambatan, tantangan mencapai mimpi ini apa? Itu doang sebenarnya. Misalnya. Itu yang menggerakkan community ya? Yes, misalnya komunitas tentang fitness, turunin berat badan. Mimpinya turun 10 kilo. Semua setuju gitu kan? Pasti setuju. Kalau enggak, lu ngapain masuk gitu. Nah, ketika semua sudah punya mimpi yang sama, yaitu turun berat badan, maka diskusinya adalah, apa sih hambatanmu turun 10 kilo? Nggak ngerti cara milih makanan. Kalau makan di mall, nggak ngerti caranya, milihnya yang mana gitu. Atau kalau masak sendiri, masaknya kayak apa? Boleh nggak sih ditumis, digoreng, di apapun itu, kayak gitu. Nah, itu akan jadi diskusi tiap hari. Resep dietnya kayak apa? Kalau olahraga itu jam berapa? Perut kosong atau enggak? So, all the question, itu akan jadi diskusi tiap hari. Nah, nyari itunya aja. Forex, kebetulan kan Tribelio terbesar di Forex tuh, sama aja. Goalnya jelas, mau dapat profit. Diskusinya adalah, kalau chart begini gimana? Kalau posisinya begini gimana? Patternnya begini gimana? Tiap hari. Jadi ada challenge, ada mimpi. Kombinasinya cuma itu. Itulah yang menggerakkan community teman-teman. Nah, sekarang aku balik lagi ke proses list building ya, Pak Denny. Nah, jadi gini, kalau jadi list building ini, collecting database ini, bisa jadi long term project, bisa jadi short term project juga. Betul ya? Oke, lanjutin dulu. Betul ya? Nah, sekarang gini, bisa nggak sih mendapatkan database ini misalnya sehari langsung ribuan? Kan kalau misalnya mengandalkan outlet yang offline sehari trafficnya cuma 50, 70 kan itu lambat banget kok, Daniel. Itu gimana cara dapat list getting dengan cepat ya? Jadi kalau buat saya list building itu dieksekusi cepat, tapi goalnya memang untuk long term. Goalnya long term itu maksudnya gini, bukan long term baru dapat duit, enggak. Dapat duitnya cepat. Cuman ini bisa untuk kendaraan kita panjang gitu maksudnya. Bukan panjang baru dapat duit ya. Bisa untuk membantu bisnis kita dalam jangka waktu yang cukup lama, enak gitu maksudnya. Nah, kalau buat saya memang list building harus cepat, bukan lama-lama. Kalau ngandelin online lama, makanya kita ngomongnya digital marketing. Berarti harus ada effort digital marketing, which is Anda harus menggunakan sosial media, Anda harus pakai YouTube, Facebook, Instagram, Anda harus ngiklan. Nah, kita ambil example aja. Kemarin, minggu lalu, saya interview Rico Huang. Nah, aja kita ngobrolin juga tentang list building. Saya nanya kan, dia beli Ferrari-nya itu kan kemarin itu. Nah, 3 bulan balik modal. Terus saya nanya, list buildingmu gimana? Kita cerita tentang list building kan. Listmu itu ada berapa banyak sih kok? 1 juta. Gokil. 1 juta gitu. Terus dia cerita. Dan itu hot market semua lagi. Makanya, terus dia cerita dari awal April nih sampai pertengahan April nih, kemarin kita interview tanggal 15 ya, sampai pertengahan April nih, kita udah spending 80 juta buat iklan, nge-build list. Kayak gitu. Nah, kemudian kok ada budget sih kok? Gitu kan pertanyaan orang kan, saya nggak punya budget tuh 80 juta. Yes, jawabannya benar. Tidak semua orang punya budget 80 juta. Tetapi ada satu hal yang perlu Anda perhatikan. Rico Huang broadcast. Untuk orang join membership dia, itu cuma bayar 99.000. Nah, ketika orang beli membership dia 99.000, dia kasih email A, B, C, D tiap hari, kemudian di upsell online course dia, harganya 500.000. Nah, maka uang profit dari sini itu dipakai untuk iklan lagi.
Jadi Anda harus ketika membangun sebuah list building, Anda harus punya bayangan di kepala setelah orang join, ini mau ditawarin apa. Itu harus ada datanya. Jadi dieksekusi, datanya berapa, dihitung. Oh, kalau saya spending uang, misalkan nih 100.000, saya akan dapat profit berapa. Kalau ini semua ada tulisannya, ada kalkulasinya semua, maka Anda akan tahu bahwa, oh ternyata kalau 100.000, profit saya 500.000. Oh, saya punya 400.000 nih. Besok saya hajar deh 400.000. Begitu 400.000, di sini munculnya 2 juta nih. Wah, menarik ya, 400.000 2 juta. Kenapa nggak 2 juta ini saya balikin ke sana lagi gitu. Jadi duitnya dari itu diputar lagi untuk iklan. Jadi bukan keluar duit modal, melainkan kita setiap kali ada customer datang, kita malah dapat duit. Jadi mindsetnya harus benar dulu. Jualannya harus desain. Oh, menarik nih, menarik. Berapa kali kita harus memutar modal yang datang? Terus. Nah, benefitnya gini. Dan terus kapan profitnya nih? Kalau misalkan profitnya dihabisin untuk datangin ke situ. Yes. Jawabannya simpel banget. Karena ini kan baru istilahnya baru awal ya. Orang datang, daftar, kemudian kita tawarin, laku, dapat profit, terus kita balikin ke sini 100% gitu kan. Nah, setelah dibalikin ke sini 100%, orang yang baru beli ini kan bisa kita tawarin besoknya lagi. Itu pure profit ke Anda. Mindsetnya simple. Seberapa cepat Anda bisa grow your list. Jadi kita nggak mau keluar modal nih ceritanya nih. Ya keluar modal di awal lah ya. Mas Anda nggak modal sama sekali kan nggak mungkin juga. Siapin lah sekitar ya 5 juta lah. Ada coba dulu 100.000, 200.000, ada buffer dulu 5 juta gitu. Coba di sini profitable, begitu profitable, ambil profitnya ini hajar ke depan terus sehingga iklannya kenceng, membernya jadi listnya jadi kenceng banget, growth-nya jadi cepet banget. Nah kalau growth-nya ini cepet banget, misalkan tahu-tahu Anda dalam sebulan bisa ada 5.000 gitu ya, 5.000 member gitu. Nah, Anda broadcast setiap hari itu, 5.000 member tuh udah jadi profit semua. Which is itu enak banget gitu kan. Sementara di depan ini, tetap muter buat nge-grow ini secepat mungkin. Harus dipikirin itu kalkulasinya. Oke. Berarti kalau misalnya sekarang ada bisnis yang mempunyai database puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, that sebenarnya bisa jadi profit kita di bulan ini ya. Asal bisa aktivasinya aja ya. Iya. Oke. Nah, tapi sebelum jauh kita melakukan broadcast atau private chat ke database kita, ada nggak sih kok apa yang harus kita lakukan di database ini nih? Apakah kita perlu kelola sebelum kita serang mereka? Apa ya udah diamin aja, kita serang aja langsung, apa gimana kok? Sebenarnya gini sih, mereka tuh nyari apa dengan join itu? Nyari promo kah? Kalau nyari promo ya udah, berarti kan kita ngasih offer promo tuh. Terus caranya gini. I think makanan, ini strategi yang rada advance ya. Strategi rada advance. Coba. Kalau Anda lihat, misalkan teman-teman lihat semuanya, kalau Anda join ke sebuah list building, itu kalau makanan ditembak promo aja. Kalau Anda join ke Zalora, Anda akan ditembak promo Zalora. Kalau Tokopedia, Anda akan tembak Tokopedia. Ada ke Amazon ditembak buku. Terus, kayak tiap 3 hari sekali ada book for you, kayak begitu. Nah, saya melihat bahwa makanan itu general, niche sebenarnya. Ya memang ada orang yang suka Western, suka Italian, suka Jawa, suka kayak gitu. Tetapi kita makan Jawa juga tetap makan Western kok, tetap makan Italian kok, jadi nggak ada masalah gitu kan. Ada spaghetti, ada pizza, kita tetap makan. Just variasi aja biar nggak bosen. Artinya adalah, saya melihatnya ini kayak travel sebenarnya. Travel itu general juga. Mau pergi ke sini, mau pergi ke laut, mau pergi ke gunung, itu kan cuma variasi aja. Ya kan? Nah, karena list makanan ini general, ini agak advance by the way teman-teman semua, saya ajarinya. Begitu Anda bisa masukin database makanan di situ, Anda promo kemudian Anda bisa nyoba kayak di Ayak. Apakah dari audiens Anda ini kebanyakan, misalnya, ini contoh ya, benar-benar contoh aja ya. Apakah dari audiens Anda ini, katakanlah karyawan, misalnya. Nah, kalau karyawan, selain makanan, dia butuh apa lagi? Apakah dia butuh kerjaan di luar kantor, side hustle misalkan, supaya dapat tambahan income dari rumah? Kalau misalkan kayak gitu, sekali-kali Anda boleh nge-broadcast di list Anda untuk penawaran work from home, digital marketing, forex, atau apapun itu yang bisa kerja dari rumah. Kemudian buat mereka yang interested, dimasukin ke list kedua. Kebayang ya? Dimasukin ke list kedua. Jadi ini yang utama ini jadi kayak istilahnya generalis. Tapi habis itu kita ayak tuh. Kalau yang suka itu masuk ke situ. Terus tapi misalkan nih, ternyata audiens Anda banyak mak-mak, banyak ibu-ibu. Berapa banyak dari ibu-ibu itu yang ternyata nyari fat loss misalkan.
Anda bikin lagi list tentang fat loss. Wah, kalau gitu di situ diajarin deh, diajarin cara dietnya, dijualin suplemennya dan yang lain-lain. Or ternyata ternyata ibu-ibu yang punya anak gitu bisa dimasukin ke list parenting. Jadi list utama makanan itu jadi list utama, tapi habis itu bisa diayak keluar begitu, kayak diayak, dikategoriin, kategori A, kategori B, kategori C gitu. Oke. Ini lebih advance sih sebenarnya sih, kalau memang niat kerjain itu gitu. Karena memang harus kayak gitu sih sebenarnya. Karena kalau buat saya hari ini gitu, apapun harus dikerjain sih. Survival mode kita tuh. Oke. Kalau biasa enak aja duduk-duduk aja gitu kan, bisa gitu. Kalau sekarang, nah itu. Nah, kalau tapi makanan, lanjut dulu silakan. Kalau makanan, Anda nggak bisa terlalu ngebahas makanan doang, karena orang nggak butuh dikasih konten tentang makanan. Like literally tiap hari makanan Anda gitu, restoran Anda nggak perlu gitu. Bahkan ya Coca-Cola aja punya komunitas, tapi bukan tentang Coca-Cola. Karena kalau komunitas tentang Coca-Cola, rasanya cuma satu. Dibahas sehari selesai. Coca-Cola itu punya komunitas melawan HIV misalkan. Komunitas mengumpulkan air bersih untuk disalurkan ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Jadi komunitasnya literally beda dengan makanan. Beda dengan produk intinya. Itu bisa. Under Armour, ada baju Under Armour, dia punya komunitas disaster response. Jadi kalau ada disaster, mereka punya timnya gitu, punya komunitas. Sorry aku potong nih. My question, buat apa ngebangun community yang bukan target market kita? Oh, itu target market. Tetap target market. Jadi sama, cuman gini loh. Kamu suka makanan kopi misalkan, tapi kan kamu juga suka lagu jazz kan? Misalkan kayak gitu. Nggak masalah gitu kan. Karena kalau dikumpulin berdasarkan makanan, belum tentu orang suka. Kecuali Anda jualan bahan makanan dan kemudian membuat komunitas belajar memasak bareng A gitu. Look alike ya. Nah, itu diskusinya bisa resep ini, resep itu gitu kan. Tetapi kalau saya suka sesuatu yang dari restoran A, saya nggak terlalu pentingin dapurnya dia, bahannya dia, nggak penting buat saya. Saya cuma suka makanannya, that's it. Tapi kalau dia tahu bahwa saya sukanya gadget misalnya, terus tahu-tahu dia ada penawaran spesial sebagai member restoran A, kita ada diskon gadget A gitu, misalkan contohnya kayak gitu. Mungkin saya akan tertarik ke situ. Terus saya dipindahin ke list kedua yang isinya gadget doang, bisa. Kita lihat aja contohnya dengan bank. Sering banget kan bank itu nge-broadcast sesuatu, ngepromoin usaha orang lain, bukan usahanya dia. Iya kan? Nah kayak gitu. Kalau kamu suka ini, maka ini. Kalau kamu suka apa, kamu maka ini gitu. Gitu caranya. Karena bank itu juga general. Nah sekarang gini case-nya Koden. Sekarang itu banyak pengusaha kuliner yang shifting model bisnis. Dari outlet, sekarang mereka frozen food. Wah, banyak. 90% berubah ke frozen food. Tapi the main problemnya itu tadi, mereka nggak punya list. Apa yang harus mereka lakukan? Koden ini punya tips and trick nggak yang bisa mereka lakukan dengan cepat? Target marketnya siapa ya? Frozen food ya? Ibu-ibu. Buat paling cepat ya. Buat paling cepat gini. Saya akan pakai teknologi sampai strategi. Saya akan pakai strategi yang di buku ini saya sebutnya dengan Dream 100. Analoginya sesimpel ini. Kalau misalkan saya jual sabun. Kalau saya jual sabun, terus target saya misalkan ya semua orang dan jualan sabun, ya semua orang pakai sabun gitu. Terus saya berusaha menjual ke semua orang sabun begitu. Maka margin saya akan kecil banget. Saya harus iklan ke banyak orang untuk menjual satu sabun. Nah, daripada kayak begitu, yang saya lakukan simpel banget. Yang akan saya lakukan adalah saya akan ngontak siapa yang punya audiens yang pakai sabun. Contoh, saya akan ngontak hotel. Kamarnya semua di-refill kan sabunnya kan. Saya akan ngisi situ jadi partner. Saya akan datang ke gym, kamar mandinya semua pakai sabun. Saya akan datangin ke restoran, ke mana-mana yang butuh sabun, sehingga saya cukup deal dengan satu orang saja, satu lembaga, maka semuanya akan pakai sabun saya. Nah, sekarang pertanyaannya dengan frozen food adalah sama. Frozen food, siapa yang punya komunitas audiens yang butuh frozen food? Hajar ke mereka, datengin ke mereka, yuk kerjasama, profit sharing. Itu akan cepat banget.
profit sharing dengan organisasinya atau pemilik komunitasnya. Contoh, klub bola deh. Di Jakarta ada klub bola, misalkan Jackmania, Persija. Yeah. Kalau saya mau jualan kaos Persija, maka saya nggak bisa ngiklan satu-satu ke orang Persija. Yes. Itu ada puluhan ribu orang, tapi margin saya akan kecil banget. Saya kan langsung datengin aja klubnya Persija. Semua ya, kalau misalkan mau beli kaos ya, ambil di saya aja. Yeah. Kita support harga paling bagus. Gitu. Yeah. Itu cara paling cepat sebenarnya. Massive, cara paling cepat. Karena kalau satu-satu itu tanpa list building ya kodennya? Tuh, itu memang tanpa list building. Tetapi begitu transaksi masuk ke list kita dong, harus itu. Oh, alright. Tapi kan kita mau cash cepet nih sekarang nih. Yes, I see. Jadi gitu. Jadi funneling awalnya dari kita targetin istilahnya gini, komunitas itu ya. Iya, istilahnya kita minjem list building orang lain. Ah, iya benar. Ya kan, mereka udah punya list loh. Iya. Virtually komunitas apapun, mereka punya database-nya, mereka punya semuanya, ya kenapa kita nggak numpang aja di list orang lain? Itu cara paling cepat. Baru Anda pelan-pelan build your own list gitu. Oh, jadi kalau mau paling cepat nih, supaya teman-teman terbuka lah gitu pikirannya. Karena kalau misalkan building dari nol, kelamaan nanti. Nah, dan itu bisa jadi zero capital. Nah, kalau partneran kayak gitu, zero capital kan? Yes, zero capital. Langsung aja deal gitu. Iya. Yeah. Nah, kayak gitu caranya. Jadi nggak perlu langsung ke digital atau gimana pun. Nantinya list building sendiri harus dilakukan, memang harus dilakukan. Tapi ini cara cepat. Oke. Nah, sekarang masalahnya gini. Kalau list building ini kita butuh tim atau sendiri apa gimana? List building nggak terlalu butuh tim sih, asal mau belajar ya. Let's say kita nggak ngerti digital marketing nih, Koden. Banyak banget soalnya pengusaha kuliner ibu-ibu yang nggak ngerti banget nih. Kalau nggak ngerti banget ya pilihannya cuma dua ya, either belajar atau pakai tim ya. Nggak mau dua-dua ya nggak jadi. Pertanyaan saya sesimpel ini. Teman-teman semua tinggal di rumah, oke? Siapa dari teman-teman semua ini, foodpreneur semua ini, atau gini deh, semua foodpreneur ini punya restoran, gitu kan? Siapa yang ngebangun restorannya bangun sendiri? Siapa yang ngebangun rumahnya ini dibangun sendiri, manjat sendiri, pasang genteng sendiri? That's my question. Ya kan? Gak ada. Yes, jadi kalau bangun rumah, mindset-nya udah clear ya, bahwa mereka itu pasti akan hire gitu kan. Tapi ketika digital marketing, mereka kayak hire gak ya gitu. Ya udah, rumahmu juga bukan kamu yang bangun kok. Oke. Mindset sih. Oke, nah sekarang ini paling banyak pertanyaan ditujukan ke foodies dan ke saya pribadi ya. Mungkin ini nggak ada out of the box sedikit tentang advertising online, Koden. Ya. Oke. Menurut Koden ini, apakah bisa restoran itu sales-nya dinaikkan dengan Facebook atau Instagram Ads? Karena banyak orang yang bilang nggak bisa. What about you? Kalau saya nggak ngelakuin F&B, tapi ada teman-teman yang ngelakuin F&B pakai iklan. Jadi jawabannya adalah bisa. Karena gini, iklan itu simply cuman jangkauan. Kalau restoran Anda dilihat lebih banyak orang, omsetnya naik nggak sih? Sesimpel itu pertanyaannya. Cuman, mungkin mereka nggak bisa ngiklannya. Mungkin mereka ngiklannya random. Harusnya mereka ngiklan, ini restoran nih ya, harusnya mereka ngiklan orang-orang dekat restorannya. Location based ads. Radius 1 kilo, radius 2 kilo, gitu kan. Radius 3 kilo, udah. Kalau tahu-tahu target random, ya buang duit. Gitu. Jadi Google sama Facebook sama IG semuanya bisa kok. Radius 1 mile, setengah mile kalau nggak salah bisa. Oke, jadi jawabannya bisa ya? Sangat bisa banget. Oke, itu jawaban dari Master Digital Marketing teman-teman. Nah, itu kejawab tuh. Bisa. Cuman gimana? Nah, tinggal gini, iklanmu bagus gak sih? Itu iklannya jorok, gelap gitu kan. Jelek gitu kan. Saya punya satu alumni, Roy Sakti, tahu kan? Ya. Roy Sakti itu punya bebek gong. Dia punya beberapa, ada cheese burri, ada bebek gong gitu. Dia pernah ngiklan waktu itu, sesimpel bebeknya dia lagi dipasang, you know lah, itu kan apa sih istilahnya, dipajang gitu kan, di restorannya dia gitu kan, orang tinggal pilih gitu aja. Sesimpel di video doang sama dia, gitu, lewat gitu, di zoom, kelihatan enak gitu, udah diiklanin. Omsetnya naik. Ya, sesimpel itu aja sebenarnya. Jadi memang sangat bisa kok.
banyak yang nanya ke saya jawab bisa, saya jelaskan, tapi banyak juga memang yang nggak percaya atau karena mungkin mereka belum terjun banget ke dunia digital. Oke, saya kasih tips tambahan. Gimana? Saya kasih tips tambahan. Kalau misalkan Anda pakai Instagram nih, contohnya pakai Instagram nih, ya. Yeah. Orang Instagram akan merekomendasikan video konten Anda ke orang-orang yang interested. Nah, interest ini bisa dilihat dari apa? Like, comment, share, sama seberapa lama Anda berhenti ngeliat. Itu dilihat sama Instagram. Oke. Jadi, kalau misalkan Anda posting foto, cuma makanan doang, kalau waktu yang ngeliat itu belum jam makan, mungkin nggak interested kan? Kayak jam segini terus ada makanan lewat, nggak interested. Dan mungkin iklan Anda muncul pas itu gitu. Jadi nggak menarik sama sekali. Oke? Satu. Jadi ketika muncul, orang akan scroll. Kelihatan, ya tetap scroll aja, nggak ada masalah gitu. Karena gambar juga itu membuat mata itu cepet banget. Oh ini gitu, jadi scroll aja gitu. Satu trik adalah, kenapa Anda nggak bikin bentuknya video? Nah, video ini menarik sebenarnya. Menariknya begini. Saya pernah melihat video orang jualan sepatu. Jadi sepatu, videonya simpel banget. Sepatu tuh dikasih air, dicipratin air dari atas ke bawah. Mau kena sepatunya, itu slow motion dan bumerang. Kebayang ya? Pelan, begitu kena, naik lagi gitu. Orang akan nunggu nggak itu videonya? Orang akan kayak, nungguin kayak, abis ini kena, gitu. Tapi kan udah lebih dari 1 detik kan? Nah, itu direkomendasikan lebih banyak sama Facebook. Karena orang lihat gitu. Makanya, itu bisa berarti, saya pernah baca, berarti memang suatu konten di sosial media itu gimana caranya kita membuat orang berhenti selama 4 detik. Kalau misalnya lebih dari 4 detik, that's good content. Katanya sih gitu, Koden. Bener nggak sih? Lebih dari 2-3 detik, berarti 4 detik masuk. Yes. Nah, maka dari itu, aku pikir ya, kalau misalkan Anda kreatif tuh ya, ayam mau dipanggang gitu kan, begitu masuk panggangan itu di slow-mo gitu kan, sreng gitu kan, keluar itu di slow-mo gitu kan, habis itu dibuat sinematik gitu aja. Kan pakai handphone baru udah bisa tuh aplikasi-aplikasi sinematik itu, di slow-mo, di apa kan udah bisa. Gitu aja, nggak perlu pakai kamera yang mahal-mahal. Dicoba. Justru sekarang foto makanan yang engagement-nya kenceng itu foto makanan yang acak-acakan, bukan yang teratur, rapi. Justru yang acak-acakan itu bikin ngiler. Nah, itu engagement-nya lebih kenceng. Yes. Ya udah. Kan ini suatu inovasi dalam konten. Ya. Tes mulai besok gituin. Terus habis itu ya, jadi habis itu diiklanin sambil di list building. List buildingnya simple. Umpannya either dikasih diskon atau minuman gratis. Kan delivery juga bisa gratis. Pack. Iya kan? Jadi kalau order di kita, minta nomor telepon, minta email semuanya, kita kasih itu gratis gitu misalkan. Oke. Kalau ini ya, kalau foodies ya, kan ya kalau kita kan di dunia digital, Koden. Kalau kita lead magnet itu kan kita bagi-bagi e-book ya. Kalau misalnya yang produknya bener-bener makanan, restoran, nyambung nggak sih kalau bagi-bagi e-book? Enggak, kasih ini aja, itu tadi, kasih minuman gratis. Itu aja ya? Gratis. Topping gratis, keju gratis. Oke. Jadi ketariklah database-nya. Nah, oke, Koden. Oke, Koden, ini menarik banget nih obrolannya. Ini udah datang, ada 30 pertanyaan yang datang ke fitur Q&A. Cuman gini, Koden, kita sepakatin dulu ya. Karena kan tadi pun teman-teman saya udah ngobrol sama Koden ini sebelum live. Kayaknya kita sejam lebih nih, Koden nih. Nggak apa-apa ya, karena kita baru beres. Nanti Instagram live-nya nanti mati dulu, nanti kita start live lagi. Siap. Ya, oke, sekarang aku commentingnya di on-in. Oke, teman-teman yang mau nanya silakan, tapi aku bacain yang ada di fitur Q&A dulu. Koden, kita jawab semuanya ya, nggak apa-apa dengan singkat juga. Yang penting mereka puas. Ayo. Oke, yang pertama dari noses_id. Berapa persen biasanya orang yang buka kiriman email kita? Open rate gimana nih, Koden? Oke, open rate kalau di awal orang baru join itu biasanya cukup tinggi. Saya nggak tahu berapa persen ya. Cukup tinggi. Tetapi Tetapi kalau misalkan kita ngomongin tentang email marketing, saat ini jangan mikir cuma email untuk di-broadcast ya. Karena email bisa di-upload ke Facebook untuk diiklanin. Jadi ketika orang buka Instagram, muncul iklan Anda. Itu butuh email.
Oke. Buat iklan retargeting. Itu bisa bikin membuat open rate-nya lebih tinggi ya? Bukan tentang open rate, tentang kita menjangkau mereka goal-nya. Oke. Oh, awalnya dari situ dulu ya? Iya, karena kita butuh nomor WA atau kita butuh email untuk diupload ke Facebook, jadi custom audience, kita iklanin. Oke. Dan mungkin open rate itu tergantung depend on our content juga ya kodenya? Jadi testing terus mungkin ya? Udah hajar aja. Hajar aja tuh, kata kodenya hajar aja. Oke. Next question dari Imam Mahya. Bagaimana cara membuat list building yang spesifik seperti profesi, umur, dan penghasilan? Nah, good question nih. Bagaimana cara membuat list building yang spesifik? Maksudnya spesifik itu ngumpulin data itunya. Ya, ketika ngisi listnya ya harus diisi, harus minta untuk mereka ngisi. Tapi ada satu problem, ketika Anda list building dan Anda minta mereka mengisi itu semua, biasanya mereka nggak akan mau ngisi. Nah, gimana tuh? Problem. Nggak bisa. Jadi, biasanya list building dibangun di awal, butuhnya cuma nama, email, WA. That's it. Habis itu, seiring dengan perjalanan kita berkomunikasi dengan mereka, kita minta mereka untuk ngisi lagi di Google Form atau apapun itu. Jadi nggak bisa langsung di awal, terus tahu-tahu minta sampai umur apa gitu. Mereka malah takut. Gitu. Oke. Nah itu ya, Mas Imam itu ya. Oke, next question. Ini dari Aryan Setia Gama. Datanya diolah di mana atau di apps apa paling efektif kok? Nah. Kalau di saya ada Tribelio. Kita memang bikin platform untuk itu. Kita di Tribelio. Coba jelasin tentang Tribelio Kak Denny. So, Tribelio itu kayak Facebook group. Jadi literally kayak Facebook group gabung sama email marketing. Jadi Anda tinggal kasih link ke orang itu klik sign up, mereka udah langsung masuk kayak ke sebuah grup untuk diskusi di situ. Nah, ketika mereka sign up, Anda mendapatkan database mereka. Nah, ketika pakai Tribelio, mereka udah diskusi kayak begitu, Anda masih bisa membroadcast email, membroadcast SMS, membroadcast push notifikasi kalau mereka download aplikasinya. Jadi benefitnya di situ. Jadi all in one platform. Kalau Anda nggak pakai Tribelio juga nggak masalah, tapi problemnya Facebook group sendiri, email marketingnya nanti sendiri, landing page-nya sendiri. Ruwet gitu, nggak ada sinkronisasi data. Itu jadi problem. Gitu. Oh, kalau Tribelio itu all in one. All in one, jadi semuanya jadi satu. Mulai dari grupnya, kemudian sama email list-nya semuanya. Next question. Dari Baban Kitang. Teknik list building untuk kuliner efektif gimana kok? Dan optimasinya bisa sejauh mana? Tadi udah dijelasin sebenarnya. Oke, kok jawab aja, lagi aja. Oke, jadi tetap aja sama. Jadi Anda ngumpulin list building, habis itu Anda tawarin mereka untuk kayak makan siang, makan malam, kayak gitu optimasinya. Yang penting konten Anda harus pas. Jadi ketika broadcast itu, ya udah jam 10, setengah 11 pagi gitu Anda broadcast. Jadi broadcastnya nggak random-random aja. Bukan tahu-tahu jam segini baru broadcast gitu ya. Jangan lah. Jangan jam 8 pagi broadcast gitu kan. Harus pas. Broadcastnya jam berapa gitu. Itu crucial sih. Betul, itu krusial banget. Oke, next question. Kok Denny kalau nemu pertanyaan yang menurut Kok Denny penting, langsung di-up aja ya. Ini dari Alan. Alan97. Broadcast WhatsApp ke orang yang belum save nomor kita gimana kok? Udah ada listnya. No, nggak bisa. That's why. Nggak bisa. Jadi, itu berisiko banget ketika Anda melakukan hal itu, maka Anda berisiko untuk di-ban. Nah, kalau di-ban malah bahaya. Oke. Itu. Nah, jadi, solusinya gini. Kalau misalkan Anda sudah terlanjur punya banyak nomor WA, masukin di Excel, upload ke Facebook Custom Audience. Nanti di situ Anda ngiklan ke mereka. Ya. CA ya? Yes, Custom Audience, CA. Nah, gini, Koden. Aku pernah... nggak tahu ini menurut Kode ini efektif nggak ya, ini random question. Jadi aku pernah dapat ads, terus itu tentang membangun reseller kuliner ya, frozen food. Aku langsung aku tuh masuk ke grupnya dia. Ya, masuk ke grup WhatsApp-nya dia. Oke. Tanpa ada list getting sama sekali. Nggak tahu ya, mungkin aku udah di CA dia atau nggak tahu. Nah, abis itu dia baru aktivasi. Tapi di hari keberapa aku left. Karena
mengganggu. Nah itu menurut kalian ini efektif nggak sih dengan cara seperti itu? Aku nggak suka ya cara kayak begitu ya sebenarnya ya. Iya kan kayak nggak jelas atau dimasukin grup gitu kan. Aku nggak suka gitu sih. Tapi banyak kok yang seperti itu kok. Kayaknya harus dikasih mindset yang betul. Kayak gitu ya. Iya. Tapi kode ini kalau jadi kode ini nggak melakukan strategi itu ya? Nggak. Aku benar-benar kayak gitu. Contoh kayak kemarin ya minggu lalu itu aku buka course kan, yang list building mastery. 2 minggu yang lalu buka course list building mastery. List buildingku simple. Aku bikin video kayak begini, ngajarin orang. Kalau lu mau tahu caranya, maksudnya mau eksekusi, masuk aja ke link ini gitu, link di bio gitu kan. Udah langsung masuk semua tuh. Seminggu dapat 1.000 kan lumayan, seminggu dapat 1.000. Iya lumayan lah. Tapi mereka begitu masuk itu benar-benar kayak ngerti banget karena kan udah ketemu, udah ngobrol kayak begini. Oke. Iya, udah full lah ya. Jadi intinya adalah gini, flow-nya ya di kepala ya, flow-nya ya, gunakan sosial media yang Anda bisa, mau di Instagram, mau di YouTube, mau di Facebook, gunakan sosial media. Habis itu traffic dari sini itu dipindahkan ke list building. Nah, di sini diedukasi, dijualin gitu. Berapa panjang edukasi tergantung barangnya. Kalau restoran mah nggak usah edukasi, paling makanannya ini, menunya ini gitu aja, diskonnya segini gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda punya bisnis lain gitu, edukasinya tergantung barangnya. Kalau jualan BH, jelas nggak perlu banyak. 1 video selesai. Saya pernah jualan BH soalnya. 1 video selesai. Ya. Tapi kalau jualan workshop, wah itu panjang banget. Jadi tergantung barangnya. Sesimpel itu aja sih. Betul. Oh, oke. Jadi tergantung produknya juga. Oke, next question nih. Kalau dari Evan Junius, paling bagus data yang diambil itu apa? Nomor WA atau email? Dua-dua. Why? Facebook minta dua-dua kan? Begitu kita kasih audiens, Facebook bisa dua-dua. Artinya dua-dua penting. Either Anda bisa dapetin salah satu atau dua-dua gitu aja. Oke. Tapi kalau untuk misalnya non-Facebook ya, WhatsApp sama email marketing? Kita nggak bisa potong-potong kayak begitu, karena nanti penggunaannya balik lagi akan iklan di Instagram. Oke. Enggak, maksudnya kalau misalnya kita aktivasinya cuman private chat, ya, blast, or email marketing. Nggak scalable. Kalau di kepala saya nggak scalable. Oke. Boleh. Nggak salah. Cuman perlu diingat bahwa saya selalu mementingkan scalability. Maksudnya adalah kalau tahu-tahu Anda punya sejuta nomor WA gitu, gimana ngelolanya? Oke. Iya juga ya. Kalau PC adminnya harus berapa? Ya, jadi pengalaman dengan kayak Rico Huang kemarin kan, listmu berapa? 1 juta. Oke. Kalau misalkan kita pakai WA kan nggak bisa gitu loh. Jadi mindsetnya tuh saya pengen membawa mindset yang gede, jangan mindset yang asal laku gitu kan. Ya. Scalingnya justru di ads ya? Iya. Apalagi kita nanti bisa look like audience kan. Oke, next question nih dari dapur Mbak Pip. Ya. Ngeblast di data list building, apakah tidak terlihat nyepam? Bagaimana cara supaya tidak spam? Nah kan dia yang daftar. Remember, dia yang daftar, kontennya relevan, nggak spam. Oke. Kalau dia yang jadi spam, kalau misalkan dia nggak daftar, Anda dapetin emailnya, terus ada broadcast, itu 1 spam. Kedua, kalau Anda nggak pernah nge-broadcast sama sekali, terus tahu-tahu 4 bulan nge-broadcast, dia nggak ingat Anda, itu jadi spam. Oke. Oh, gitu ya. Saya baru tahu sih yang ini. List building is basically komunikasi, gitu aja. Nah, dia daftar. Kita hubungin, marah. Ya salah dia lah. Iya kan? Oke. Gitu Mbak Pit ya, dapur Mbak Pit. Oke, ini next question dari Kang Wei. Ini banyak banget nih pertanyaan, banyak banget. Keren. Dari Kang Wei 8. Lanjut tentang Tribelio dong. Apa benefit buat foodpreneur? Nah, lanjut dong, Koden. So, ya, buat foodpreneur simple aja, buat list building, buat edukasi mereka, kalau perlu kasih konten-konten yang menarik tadi, itu di situ. Dan dengan Tribelio, Anda bisa konekin Tribelio dengan Facebook Ads. Enaknya di situ. Kalau list building lain, nggak bisa dikonekin sama Facebook Ads. That's the problem. Oke. Karena Anda perlu kalau misalkan Tribelio, itu begitu orang join, Anda konekin ke Facebook Ads, kita kerjasama dengan Facebook lewat belakang API. Jadi programnya Facebook sama program kita itu connect. Jadi begitu ada orang join Tribelio, kita kirim ke Facebook, Anda bisa langsung iklan. Itu bisa sebenarnya. Tapi kalau Anda pakai WA, itu nggak akan bisa. Anda mau pakai WA group, Telegram group, Facebook group, itu semua nggak bisa. Anda harus download manual, upload manual,
kemudian iklan manual gitu. Nggak bisa otomatis. Nanti kalau besok ada nambah 2 orang lagi, gimana coba? Download manual, upload manual, iklan lagi. Capek. Ya, betul. Oke, next question. Gimana cara, ini dari Agung_83, akselerasi list building lagi PSBB, gimana caranya? Kan nggak bisa ngasih gratisan. Loh, bisa kan? Kenapa nggak bisa? Bisa sebenarnya, iya benar memang bisa. Lah kan ada tapi food mungkin, delivery. Begitu orang order food delivery begitu, dikasih tahu aja. Minta ini lengkap, nama, alamat, semua kan alamat jelas ya. Nomor WA sama email semuanya lengkap. Kita memasukin ini, kasih ini gratis gitu. Ya, betul. Tapi mungkin kalau selain bagi-bagi gratis gitu kok. Lead magnet harus gratis kan? Masalahnya itu. Enggak, sorry. Maksudnya bukan bagi gratis makanan, selain makanan. Kalau makanan paling enak ya kasih gratis minuman ya. Biasa kalau nggak minuman, toppingnya, bumbunya. Selain makanan nggak bisa? Kalau buku orang nggak butuh. Buku itu relationnya dengan education, buku. Lah orang lapar, bukunya dimakanin bukan diedukasi. Ikan perut dulu baru kepala katanya gitu. Oke, jadi itu ya Mas Adam ya, bagi-bagi gratis bisa kok sebenarnya secara delivery online juga bisa. Next question. Kecuali gini, kecuali Anda punya spesifik target market. Misalnya, Anda punya catering diet. Bisa pakai buku, cara nurunin berat badan. Ya kan, habis itu dietnya pakai punya Anda. Ini lo breakfast, ini lunch, ini dinner. Itu jadi karena clear orangnya siapa. Kalau secara random orangnya nggak clear siapa, marketnya nggak tahu. Betul. Sekarang aku masuk ke pertanyaan-pertanyaan di komen. Nih good. Dari Danto.yang. Kalau untuk B2B company, apa ada case study-nya untuk Tribelio? Tribelio B2B. Ya. Bukannya semuanya B2B ya kalau Tribelio ya? B2B, iya. Semuanya B2B. Saya nggak ke end user langsung. Tribelio itu ke tribe chief. Chief-nya ini kan bisnis. It's always B2B. Gitu. Cuman maksudnya kalau B2B2B gitu kali ya. Kalau B2B2B, kita belum ada case study-nya. Lagi mikir. Artinya kita belum ada. Belum ada sih. B2B2B. Nah, atau enggak mungkin yang belum, yang nanyanya. Artinya tim saya lebih tahu deh. Community manager saya kayaknya lebih tahu deh. Ya, yang penting join dulu tuh Tribelio tuh. Ya. Saya nggak hafal. Tadi sebenarnya aku nggak angkat-angkat pertanyaan ini. Cuman ternyata banyak juga yang nanya. Kok Denny gimana caranya membangun reseller? Ini banyak yang nanya. Aku dari tadi nggak angkat. Silakan dijawab, Pak Den. Reseller ada beberapa hal ya. Secara singkat aja lah, panjang sih sebenarnya. Ya, sesimpel ini. Jadi semua yang punya reseller pasti punya list building. Trust me, lihat aja mau Rico Huang, mau Christina Lee gitu kan, mau dus-dusan gitu, semuanya pasti list building. Nah, intinya adalah umpannya dulu. Orang mau jadi reseller Anda karena apa? Itu krusial di awal. Ya, biasanya umpannya edukasi. Edukasi untuk diajarin iklan online, jualan online, itu semua ada edukasinya. Jadi diajarin edukasi jualan online, disiapin produknya, sehingga mereka masuk. Tetapi ketika mereka masuk, orang harus bayar. Di Christina Lee, I think 1,7 juta, kalau nggak salah. Ya, jadi selalu ada harganya. Kenapa ada harganya? Karena duit itu dipakai untuk iklan lagi, supaya resellernya tambah banyak. Gitu. Strategi gitu. Nah, yang step keduanya adalah, setelah orang masuk, challenge-nya mulai muncul. Anda harus edukasi mereka untuk jualan online. Nah, kalau udah ngeliat kayak begitu, remember, kalau Anda ngumpulin reseller online, belum tentu mereka bisa jualan online. Mereka cuman istilahnya kayak peluang gitu, ya kan? Jadi join, berharap akan dapat duit, tapi mereka sendiri nggak ngerti jualan online. Jadi Anda harus edukasi mereka. Christina Lee ngajarin sendiri, Rico Huang nggak ngajarin. Rico Huang ada timnya yang ngajarin. Jadi paling nggak tetap ada orang yang ngajarin di belakangnya, yang nyodorin, yang mencutin, yang ngasih konten lah, yang nge-push, yang bikin rame, harus ada orang itu. Baru akan jadi itu komunitasnya gitu. Ya, mungkin gini ya,
singkatnya, sepintar-pintar apapun reseller Anda menjual, sejago apapun mereka, kita harus tetap punya sistem edukasi buat mereka ya. Yes, yes. Karena begitu kita ngiklan, kita mentarget orang awam. Nah. Ya kan, dengan iming-iming bahwa menjadi reseller Anda akan menjadi keren banget dan sebagainya. Itu iming-iming yang join orang awam. Nah, kalau orang awam, belum tentu mereka ngerti jualan. Kadang-kadang mereka nanya, aku nggak punya produk, dikasih produk. Gimana cara jualannya? Literally itu nggak bisa apa-apa, men. Iya. Banyak kayak gitu, banyak. Oke. Tapi you're doing that ya, Ko Denny ya, reseller. Apa gimana? Kita ada reseller di Bonels, yes. Kita ada beberapa ratus reseller sih saat ini. Oke, buat teman-teman yang butuh produk, call Ko Denny. Oke, next question. Dari Kevin.Manuel. Berapa persen dari modal ads yang berubah jadi sales yang dianggap iklan itu berhasil? As long as ada profitable. I don't care, as long as ada profitable. Karena kalau misalkan break even pun, Anda keluar 100.000, profit Anda 100.000, jadi break even kayak begitu, itu tetap bagus. Karena Anda mendapatkan database. Berarti database Anda gratis. Oke. Tapi kalau bukaan dapur nih, kalau ini biasanya ad cost yang dikeluarin ya, itu berapa persen setiap bulannya atau setiap produk cycling jualan? Oh, kalau gitu agak susah ngitungnya. Karena gini, kita ngelihatnya adalah ketika mereka masuk ya. Jadi iklan kita buka, ketika mereka masuk begini, budget ini harus diputar lagi gitu. Nah, profit kita, bayangin kayak Tribelio aja. Kita Tribelio nih ya. Kita punya margin gede banget kalau misalkan kita jualan harga, let's say kita jualan harga 2 juta gitu ya. Maka margin kita ya hampir 2 juta itu. Buat ngiklan, buat dapetin 1 orang. Alright. Why? Karena begitu kita break even kayak begitu, mereka bayar bulan depannya, profit kita udah langsung full 100%. Buat kita kayak gitu. Jadi Anda harus tahu kalkulasinya di situ. Berapa. Bahkan recurring ya, profitnya. Makanya, karena recurring, maka kita ngomongnya LTV-nya jadi panjang. Lifetime value customer jadi panjang. Nah, Anda harus ngitung sebenarnya. Customer datang ke tempat Anda, bisnis Anda, dia akan menyumbang duit berapa kepada Anda. Tidak hanya dalam satu pembelian, tetapi per bulan itu berapa, atau per 3 bulan itu berapa. Semakin itu bisa diprediksi, semakin Anda akan tahu budget yang harus Anda keluarkan. Contoh, Anda harus keluarkan 1 juta, tetapi dalam setahun, orang ini menghasilkan, let's say 5 juta. Ya kenapa enggak gitu? Asal ada hitungannya. Nah, kebanyakan dari teman-teman kita, itu nggak dihitung. Kok 1 juta ya? Mahal banget ya? Kalau buat saya 1 juta tapi dapat 5 juta, ya nggak apa-apa. Iya kan? Misalnya ad cost-nya sebulan 2M, 3M. Oh, gede banget ya. Nggak apa-apa kalau 20M ya kan dapetnya. Saya pernah jualan BH tuh seminggu ad cost saya 2,3 miliar. Dapatnya 4M. Ya nggak apa-apa. Memang gede. Nggak apa-apa. Cuman kan orang-orang nggak tahu dapatnya berapa kodennya. Iya, jadi as long as profitable, habis itu Anda bisa broadcast. Itu kuncinya di situ. Anda bisa jualan lagi. Makanya kenapa kita pakai list building? Supaya kita bisa jualan 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Kalau nggak pakai list building, Anda ngiklan terus. Datang, transaksi, ngabur. Habis itu mau datangin lagi. Ngiklan lagi, duit lagi gitu. Malah ad cost-nya malah mahal. Justru list building itu kelihatannya mahal, tetapi setelah didesain, mereka beli lagi karena ada broadcast, ad cost Anda jadi murah banget, karena datanginnya cuma sekali. Dan itu konsep untuk semua industri ya? Every industry. Oke. Next question, dari Widya_Putra 08. Apakah dengan database orang-orang yang ikut kita anggap target potensial customer? Apakah list building itu potensial customer kok? Gini, customer itu ada istilahnya dari cold yang nggak kenal kita sama sekali, menjadi warm yang kenal kita tapi belum beli, dan menjadi hot yang sudah beli kita, yang sudah beli barang kita. Oke? Nah, ketika Anda ngiklan, itu Anda basically mentarget orang-orang cold yang nggak tahu Anda, makanya diiklan. Nah, tujuannya adalah dibawa masuk ke list building supaya dia daftar dan menjadi warm, hangat, tahu Anda, kenal Anda. Diedukasi supaya jadi hot. So that's the step sebenarnya. Flow-nya kayak begitu. Oke. Nah, gitu ya. Agak panjang. Nah, next question dari Jonathan ini harus dijawab sih. Kalau misalnya produk makanan kan memang mungkin kita list building-nya maksudnya attacking list-nya nggak terlalu panjang. Tapi apa kabar dengan produk yang mahal kok?
jual mobil misalnya, nih kata Jonathan, panjang nggak? Jual mobil panjang. Sekarang nggak usah ngomong list building deh. Kalau kita ngomong jual mobil, seberapa customer journey nih ya, Anda ketemu orang, Anda tawarin mobil, seberapa cepat dia akan beli? That's the question. Kalau usah ngomongin list building, itu dulu dijawab. Sama banget dengan kemarin itu ketika saya ketemu wedding photographer. Udah diiklanin, udah datang, kapan married? Tahun depan. Iklan kita keluar hari ini, men. Iya. Udah mau hari H putus lagi, gimana coba? Nggak jadi deh. Nggak jadi gitu kan? Nggak jadi nikah, nggak jadi closing. Coba gimana? Nggak boleh rame-rame. Itu challenging. Makanya sebelum ngomongin list building, customer journey-nya mesti clear dulu. Maka dari itu kemarin yang namanya Pinterest agak challenging. Bisnis Pinterest tahu kan? Tahu. Nah, Pinterest tuh kemarin mentarget itu agak challenging karena begitu diiklanin, iklannya udah keluar, meritnya nggak tahu kapan. Maka akhirnya dia pivot sedikit, handling B2B, corporate. Jadi printing company profile dan yang lain-lain. Begitu diiklanin company deal, ya udah langsung printing banyak gitu. Oke. Ya kan. Jadi Anda mesti tahu. Kayak saya kemarin jualan ini, paspor. Yes, paspor. Yang itu kan wifi itu kan. Nah itu challenging juga sama. Diiklanin, orang lihat iklannya belum keluar negeri. Ya kan? Keluar negerinya kapan? Belum tahu, masih planning. Iklan kita udah keluar gitu. Ya ada beberapa produk yang memang seperti itu ya kodenya. Iya, itu kalau gitu memang challenging. Nah, sekarang kalau misalkan jual mobil kayak begitu, mending kalau buat saya nih, cari produk yang bisa dijual during atau sebelum dia beli mobil. Apa kira-kira? Oke. Jadi tahu. Kalau tanya saya nggak tahu karena saya bukan industrinya, nggak pernah menganalisa. Tapi kalau ada komunitas mobil, mungkin bisa gitu. Atau mungkin ada jualan decal, jualan stiker, jualan apa itu juga bisa tuh. Ya, atau enggak gabung dengan perusahaan driving training ya, latihan mengemudi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi nggak scalable. Yes. Driving itu nggak scalable sih, karena memang harus lokal, offline banget gitu kan. Oke, next question kok. Ini ada menarik nih. Halo Ko Denny, ini kayaknya orangnya sama, nggak apa-apa. Mau tanya, kalau kita udah punya database 1000, cuma pas kita chat nggak ada yang respon, udah dilakukan 3 kali, paling ada respon 1, itu solusinya gimana? Chatnya jelek kali ya? Saya nggak tahu chatnya kayak apa gitu. Tapi kalau misalnya, aku juga penasaran, kalau misalnya aku punya list 1000 nih, tapi kan kita belum tahu dia daya belinya seperti apa. Harus tambah new apa hajar aja bagaimana? Hajar dites. Kalau ditawarin segini berapa banyak yang beli, kalau ditawarin segini berapa banyak yang beli gitu. Oke. Dites. Jadi kita nyoba kalau misalkan penawaran harga segini konversinya berapa gitu. Oke. Ya, oke. Kita ada waktu dikit lagi ya, tapi nggak apa-apa, kita hajar dulu pertanyaan ini dari ceo.kere. Koden, apa follower bisa kita jadikan list building? Sudah dijawab, tapi silakan jawab lagi. Bisa ya? Oh bisa banget lah. Ya memang dari followers dong, memang dari followers. Ya. Itu lebih enak. Oke. Gini. Ini ada bagus nih dari Jody Pranata. Apa sih fungsinya WhatsApp Business? Koden ini pakai WhatsApp Business nggak? Mati pakai, saya nggak. Nah, hubungannya dengan aktivasi list building itu ngaruh banget nggak sih? Link, kamu pakai nggak sih WhatsApp Business? I don't use it soalnya. Apa sih bedanya? Aku nggak ngerti. Berarti pakai WhatsApp Business mungkin automation doang ya, membantu. kayak line gitu ya? Automation doang gitu ya, kayak line-nya. Artinya, saya nggak pakai sih. Iya sih, Koden automation aja sih, greeting dan lain-lain, something else. Iya. I think itu biar bikin warm aja sih, begitu di add itu di greeting gitu kan mereka nge-save kan. Iya, sama biar nggak nunggu lama gitu sih. I don't use it sih, karena aku pakainya lebih ke email. Oke nih, aku lagi cari pertanyaan. Oke, nih dari Alfrianiko, it's okay, kita jawab. Google Ads dan Facebook Ads efektif mana kode ini? Oke, so Google Ads itu kita ngomongnya ada beberapa macam Google Ads ya. Google Ads itu termasuk misalkan Google Display Network. Jadi yang muncul atau yang orang search. Nah, kalau yang muncul
itu berarti sama dengan Facebook sebenarnya. Karena menampilkan gitu. Tapi kalau misalkan yang Google Ads yang AdWords, itu berarti nunggu orang nyari. Nah, bedanya gini, kalau misalkan nunggu orang nyari, berarti barang Anda harus dimengerti oleh orang dulu. Orang udah tahu, orang udah nyari problem, udah nyari solusinya. Bagaimana cara mengecilkan perut buncit gitu. Nah, orang udah tahu. Tapi kalau Anda menemukan sesuatu yang baru, produk Anda baru, brand Anda baru, maka itu nggak akan ada gunanya. Orang nggak akan nyari produk Anda. Maka Anda bisa pakai yang ini, display. Google Display Network, Facebook Ads, Instagram Ads, kayak gitu. Oke. Problemnya adalah satu sebenarnya. Kalau Google Display Network, I don't think bisa pakai video ya. Saya nggak pernah lihat pakai video sih. Kalau video pakai YouTube sih. Iya. Iya kan, saya nggak pernah lihat di detik.com terus ada itunya video gitu kan nggak. Iya, kebanyakan banner ya. Kebanyakan banner, poster. Video ada tapi di YouTube. Di YouTube, iya. Di YouTube. Ya. Mungkin depend on our consumer behavior juga ya, Koden ya? Kalau aku akan selalu analisa sih. Dia pakainya apa? Orang nyarinya di mana? Gitu-gitu sih. Oke nih, ada 6 questions datang ke fitur Q&A. Tapi kayaknya aku nggak akan bisa up semuanya. Oke. Kalau broadcast ke middle up, supaya tidak diblok, gimana caranya? Lo dapatnya dari mana? Dapatnya ininya dari mana? Datanya. Kalau misalkan mereka yang masukin, kan nggak mungkin diblok. Kecuali Anda dapatnya beli. Yang nggak kenal. Itu bahaya banget. Itu potensialnya gede banget ya. Aku juga kadang-kadang kayak gitu, Koden. Atau di broadcast gitu. Ada yang tiba-tiba nge-broadcast, siapa? Iya, itu beli kalau kayak gitu. Kalau beli kayak begitu sih, iya bahaya sih. Ya, tapi mungkin transaksi success rate-nya mungkin kecil ya kalau kayak gitu ya. Karena kan tiba-tiba itu nggak suka juga ya. Oke. Koden, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan. Cuman kita sudah 1,5 jam nih bareng-bareng ya. Ini masih banyak di fitur Q&A juga belum kejawab semua. It's okay, nggak apa-apa. Pantengin terus Instagramnya Kodeni dan Instagramnya foodies.id. Gini Kodeni, yang terakhir ya. Aku pengen Kodeni kasih pesan-pesan buat foodpreneur, khususnya foodpreneur yang jualannya kuliner ya, makanan. Di saat sekarang mereka mau shifting ke online, frozen food, bangun reseller, retail, dan lain-lain. Mereka nggak tahu tentang online, mereka nggak tahu tentang database. Apa pesan dari Kodeni yang bisa sangat bermanfaat buat mereka? Oke, yang pasti adalah kita semua tahu lah, industri kita ini semua terimpact ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Dan ini Anda nggak sendirian gitu. Ini kondisi ini seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, bukan cuma tempat Anda. Jadi ini the whole world itu kayak begini sekarang itu. Jadi jangan bertanya, jangan berpikir bahwa ini kapan selesai, karena itu yang tahu cuma Tuhan. Oke. Kalau Anda mikirin itu, Anda akan istilahnya nggak ngapa-ngapain. Jadi pikirkan apa yang bisa Anda lakukan hari ini yang bisa mengubah hidup Anda. Ya, secara finansial, kita ngomongnya konteks kita adalah secara finansial gitu. Itu yang pertama. Nah, kedua, banyak orang juga shifting saat ini. Yang kemarin itu ada karyawan, kemudian dipecat, di PHK, kemudian tabungannya dikeluarin habis-habisan beli mesin jahit dan jualan masker. Ada yang lakuin kayak gitu. Jadi Anda cari tahu sekarang, jangan berfokus kepada, wah sayang, saya sudah invest. Yes, benar, sudah invest. Tetapi apa sih yang sebenarnya bisa Anda lakukan dengan lingkungan Anda, dengan network Anda, dengan sekitar Anda? Kalau memang memungkinkan untuk jualan online, food online, F&B online, that's okay. Tapi kalau memang kadang-kadang ada yang nggak bisa, gitu, ada yang memang nggak bisa gitu ya, Anda cari lagi apa yang bisa. Jadi lakukan sesuatu yang at least do something gitu. Nah, kemudian kalau mengenai digital marketing atau enggak, remember one thing, Anda lahir nggak ngerti digital marketing. Anda sekolah, kuliah, nggak diajarin digital marketing. Digital marketing itu mesti dipelajarin setelah kuliah. Jadi nggak bisa bilang, gaptek nggak ngerti digital marketing. Kayaknya semua orang pasti akan kayak begitu. Jadi either Anda mau belajar, atau Anda hire orang. Selesai, cuma 2 pilihannya. Nggak belajar, ya hire. Nggak mau hire, ya belajar. That's it. Kalau nggak mau dua-dua, Anda nggak masuk ke online. Nah, sekarang dunia membuktikan bahwa online itu crucial banget. Bahwa ketika ada pandemi kayak begini, mau nggak mau Anda harus masuk ke online. Nah, masuk ke online caranya cuma tadi. Either belajar, atau hire orang. Sesimpel itu. So, please, pakai nalar yang benar, logika yang benar, kemudian take action. Literally itu pesan saya sih. Done is better than perfect. Anda akan confused, bingung semuanya, itu wajar ketika belajar. Jangan lupa waktu SD Anda juga nggak bisa perkalian. Jadi pasti ada proses untuk belajar gitu. Jadi I think itu pesan dari saya sih. Take action, massive action, jangan sambat doang gitu, nggak ngefek. Ya. Oke. Thank you Kodeni.
teman-teman jangan lupa tadi kata Ko Denny, take action. Oke, sekarang Ko Denny, apa project terdekat dari Ko Denny? Ada nggak yang mau dilakukan? Silakan. Oke, so kalau memang Anda mau belajar tentang list building atau mencari peluang-peluang baru di dunia digital, saya akan ada course list building mastery namanya yang akan launching, I think 2 hari lagi ya. Kita baru akan launching sekitar 2 hari lagi gitu. So Anda bisa datang ke official.tribelio, Instagram official.tribelio. Anda bisa ke sana nanya-nanya. Kita akan launching sekitar 2 hari lagi. Jadi di situ diajarin ada beberapa chapter. Tapi kalau misalkan Anda nggak mau action, nggak bisa ya. Ini literally technical ya. Jadi Anda akan diajarin cara research market. Itu kita ajarin cara research market. Cara menentukan audience, cara research produk, cara nulis email, cara bikin umpan, lead magnet tadi kita bilang kan, supaya orang mau daftar ke kita. Itu kita ajarin. Ada step-stepnya semuanya. Sampai bikin platformnya, kemudian launching. Jadi harapan saya dalam waktu 3 mingguan lah, 2 minggu, 3 mingguan Anda sudah mendapatkan income dari jualan online. Goalnya sih itu sih sebenarnya sih. Itu aja dari saya. Kontak ke official.tribelio, sesimpel itu. Mantap. Nah, itu teman-teman. Jujur, saya pun melakukan semua online marketing strategi itu belajarnya sama Ko Denny. Jadi teman-teman di sini silakan kontak Ko Denny dengan company-company-nya, dengan brand-brandnya. Perlu produk pun silakan ke Ko Denny. Nah, ada satu yang menarik nih, tambahin Mas. Gimana? Gini, kemarin ketika saya launching yang pertama, yang batch pertama di List Building Mastery, itu ada, saya ajarin cara research market. Oke, ada 8 cara research market membuktikan bahwa orang, kalau Anda mau jualan sesuatu, marketnya harus ada. Itu harus dibuktikan. Ada caranya semua. Nah, kenyataannya, banyak orang yang join di List Building Mastery, mereka itu membangun list building buat bisnisnya. Which is good and bad sebenarnya. Kenapa bad? Karena idealismenya dipegang banget. Oke, idealismenya dipegang banget. Makanya habis itu saya tweak. Anda harus ngumpulin ke saya at least 3-5 market yang berpeluang bagus dengan cara menganalisa pakai 8 cara tadi. Nah, ketika mereka ternyata melakukan hal itu, mereka langsung bilang ke saya, dan PR-nya boleh nggak saya revisi dari awal? Karena sekarang saya jadi melihat banyak peluang baru. Saya cuma ingin menekankan bahwa ketika Anda memegang terlalu erat bisnis Anda nggak akan mau melihat peluang di luar sana. Ini udah invest, ini punya orang tua, ini udah dari dulu, selalu idealisme kuat banget. Nah, ketika ikut kelas kayak begitu, saya push, kumpulin 5 market yang berpotensi. Ini loh caranya. Itu mau nggak mau orang akan dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya. Karena harus kumpulin 5. Mau nggak mau, dia suka satu, yang lain nggak suka kan? Tapi dia tahu. Goal saya simple, mereka akan tahu gimana caranya research market, itu aja. Sehingga ketika punya skill itu, ada peluang sana-sini, itu udah langsung kelihatan banget. Oh ini toh, oh ini toh. Jadi Anda akan berpindah dari nggak tahu cara nyari peluang, sampai ke gimana caranya nolak peluang, karena kebanyakan. Mesti pilih peluang yang mana, that's the question habis itu. Oke. Dan itu diajarin di buku Ko Denny yang baru, apa enggak? Bukan. Itu List Building Mastery, itu online course. Oh, itu List Building Mastery, oke. Itu online course. Oke. Gitu. Nah, caranya tinggal kontak aja official.tribelio, itu aja. Oke. Nah, aku juga Ko Denny, aku kebetulan nih, aku ada Mas Rex, Mas Danis, Mbak Steph, sama Mbak Sarita, kita lagi bangun satu buku juga, judulnya 50 Kesalahan Fatal dalam Bisnis Kuliner. Jadi 5 tahun yang lalu aku tuh praktisi kuliner, ya. Sekarang jadi CEO Foodies. Dulu aku bangkrut, nggak gede sih, punya hutang sampai 250 juta. Tapi teman-temanku ini, partner-partnerku ini bisa gagalnya itu sampai miliaran. Nah, kita tulis semua di buku ini. Dan nggak cuma dari perspektif kita, Ko Denny. Jadi kita tuh ngumpulin beberapa pengusaha kuliner juga, dan mereka itu cerita-ceritanya kita tulis juga di buku ini. Makanya ada 50 kesalahan fatal yang teman-teman foodpreneur itu nggak boleh melakukan sama kayak kita. Karena itu menyakitkan. Kayaknya Ko Denny juga kalau bangkrut-bangkrut gitu, sering dulu Ko Denny ya. I know lah, your history nggak semudah itu lah teman-teman ya. Yes. Jadi saya pun dengan beberapa partner saya lagi ngebangun buku ya. Teman-teman kalau yang mau join pre-order bukunya langsung aja masuk ke link di profil saya rifki.rm. Itu teman-teman. Nanti aku kirim bukunya ke Ko Denny. Thank you. Ko Den ada bisnis kuliner nggak sih Ko Den? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke lah. Nanti bikin dong. Kalau belajar dari banyak multiple industry itu ngasih insight loh sebenarnya. Nggak ada masalah. Yes. Nggak masalah. Yes, nggak masalah. Makanya ini kita cross industry tapi sangat bermanfaat each other gitu. Oke teman-teman, itu dia ya. Terima kasih Ko Denny. Salam untuk keluarga, sehat terus. Thank you. Sama-sama Marski.
jaga kesehatan di Malang ya. Ya, sama-sama. Dan semoga kedepannya foodies.id dengan Kodeni bisa kolaborasi lagi lebih mantap ya Kodeni. Oke, siap. Oke, salam sama anak dan istri. Aku selalu pantau Instagramnya Kodeni. Kodeni, thank you. Selamat malam. Sama-sama. Thank you everyone juga. Ya.